Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5781 seorang santa lainnya meninggal. Cahaya bulan di luar jendela terasa sedingin pisau, dan semua orang di dalam paviliun terdiam ketakutan. Kedatangan Lin Bai dan Zumo di Istana Badai Salju telah membuat kelompok yang tadinya sedang bersenang-senang itu merasa gelisah. Terutama setelah Zumo tiba, ia segera menangkap beberapa tuan muda dari keluarga Chen dan mengirim mereka ke Purgatorium, yang membuat banyak pendekar bela diri ketakutan dan gemetar ketakutan. Ketika Yun Ke sempat bertanya tentang tujuan Lin Bai dan Zumo, wajahnya memucat setelah mendengar kata-kata Lin Bai, matanya yang indah dipenuhi rasa takut dan ngeri. Lin Bai, menyadari perubahan ekspresi Yun Ke, dengan cepat bertanya, "Nona Yun Ke, mengapa Anda terlihat begitu berbeda?" Zumo, mengira Yun Ke ketakutan, dengan tenang berkata, "Nona Yun Ke, karena Istana Badai Salju Anda tidak memiliki putra suci sekte tingkat atas, Anda tidak perlu khawatir. Kematian beberapa pendekar bela diri biasa bukanlah masalah besar." Putra suci tingkat atas, mendengar kata-kata ini, ekspresi Yun Ke membeku. Mengabaikan Lin Bai dan Zumo, dia melangkah keluar dari bangunan merah menyala dan langsung menuju aula samping. Lin Bai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengejar. Kilatan tajam muncul di mata Zumo, dan dia dengan dingin memerintahkan, "Awasi mereka." Seketika, 5 prajurit Legiun Naga Hitam di alam buah Dauluo Agung merespons dan muncul di dalam bangunan, mengawasi para prajurit yang ada. Zumo kemudian mengikuti jejak Lin Bai dan Nona Yun Ke. Lin Bai dan Zumo, satu demi satu, dengan cepat mengikuti jejak Nona Yun Ke dan segera tiba di aula samping terpencil Istana Angin dan Salju. Nona Yun Ke tampaknya tidak menyadari kehadiran Lin Bai dan Zumo. Setelah tiba di aula samping, dia dengan cemas membuka pintu, melirik ke dalam, dan sangat ketakutan sehingga tubuhnya lemas, jatuh ke tanah di dekat kusen pintu. Lin Bai dan Zumo mendekati Nona Yun Ke dan melihat ke dalam aula samping, wajah mereka langsung memerah. Aula samping yang terang benderang itu mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Saat Lin Bai dan Zumo melihat ke aula, mereka melihat seorang wanita telanjang terbaring di tempat tidur. Wanita itu jelas tak bernyawa. Ah! Setelah sesaat terkejut, wajah Yun Ke berkerut marah, matanya menyala-nyala karena amarah, dan dia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Jeritan ini, campuran kesedihan dan amarah dari Yun Ke, membuat Zumo dan Lin Bai merinding. "Kakak, kakak!" Yun Ke bergegas masuk ke kamar, pergi ke samping tempat tidur, dan memeluk wanita itu erat-erat. "Yun Ke, situasinya mendesak, kita mungkin tidak bisa menunggu sampai kau memakaikannya pakaian. Kami masuk," kata Lin Bai, lalu berjalan ke aula. Seluruh aula dipenuhi bau hubungan seksual. Mayat wanita itu tertutupi oleh sejumlah besar cairan putih susu yang tidak diketahui. Ekspresi Lin Bai dan Zumo tampak serius saat mereka berjalan ke samping tempat tidur dan melihat wanita yang dipeluk Yun Ke. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan fitur yang indah, kecantikan langka di dunia fana. Lin Bai benar-benar terkejut hanya dengan sekali pandang. Dia mengenalinya. Wanita ini tak lain adalah salah satu gadis suci terkuat di wilayah timur alam iblis. Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte teratai biru, dari sekte ilahi 7 malam. Lin Bai mengenalinya, matanya terbelalak kaget. Dia pernah bertemu Jiang Xiaoyue sebelumnya. Hari itu, juga di dalam Istana Angin dan Salju, Lin Bai dan Chen Yule terlibat adu mulut dengan Limo dan Zhao Xiantu. Lin Bai seorang diri melawan 9 putra suci dan gadis suci, dan langsung terkenal di seluruh dunia. Dan di antara 9 putra suci dan gadis suci itu adalah, Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte teratai biru. Dia Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte teratai biru. Lin Bai berbisik kepada Zumo. Mendengar itu, tatapan Zumo berubah kejam, dan wajahnya perlahan berubah menjadi meringis. Seorang gadis suci lainnya telah meninggal. Meskipun pembunuh Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan telah diidentifikasi sebagai Lan Yue, selir Istana Ziyun. Mereka belum ditangkap, dan sekarang, seorang gadis suci lainnya telah meninggal di dalam Istana Feng Shui. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte King Lian, tampaknya dia telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kematiannya. Wajah Zumo muram, dan dia berbisik kepada Lin Bai, Jiang Xiaoyue tampaknya telah mengalami banyak penyiksaan. Tubuhnya dipenuhi goresan dan bekas cambukan, dan juga, Zumo tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Jika itu wanita biasa lainnya, mungkin tidak akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Tetapi Jiang Xiaoyue adalah gadis suci sekte King Lian. Dia tidak hanya meninggal, tetapi dia juga telah mengalami penyiksaan dan penghinaan sebelum kematiannya. Jika ini terungkap, bagaimana sekte King Lian bisa membiarkannya begitu saja? "Saudari, saudari!" Yun Ke memeluk Jiang Xiaoyue, ekspresinya dipenuhi kesedihan, dan berteriak dengan suara melengking.
Tenangkan dia. Meskipun Lin Bai dan Zhu Mo memiliki 1000 pertanyaan di benak mereka, melihat penampilan Yun Ke yang penuh kesedihan, mereka tidak sanggup bertanya sekarang. Terlebih lagi, tampaknya Yun Ke memiliki hubungan khusus dengan Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte King Lian. Yun Ke memanggil Jiang Xiaoyue, saudari. Mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bersaudara. Lin Bai tidak meninggalkan aula, malah menggunakan mata asuranya untuk mencari jejak apapun di aula samping. Tiba-tiba, Lin Bai sepertinya merasakan aura yang familiar. Zumo berbalik dan memberi perintah, menginstruksikan divisi Zhaoxing untuk mengirimkan Legiun Naga Hitam untuk bala bantuan. Sesaat kemudian, 50 prajurit Legiun Naga Hitam lainnya tiba di Istana Angin dan Salju, menutup ruang dan kehampaan. Bahkan dengan arai teleportasi agung di dalam Istana Angin dan Salju, melarikan diri tidak mungkin. Zumo kembali ke istana dan melihat Yun Ke masih menangis terseduh-seduh sambil memeluk tubuh Jiang Xiaoyue. Dia bertanya kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, apakah kau telah menemukan petunjuk apapun? Mata Lin Bai menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, aku memang telah menemukan beberapa hal aneh. Zumo bertanya, tolong ceritakan secara detail, putra suci Lin Bai. Jika aku tidak salah, seharusnya dia. Mata Lin Bai berkilat, memperlihatkan kilatan tajam. Siapa? Desak Zumo. Lin Bai berkata dingin, Tuan Zumo, apakah Anda masih ingat bahwa saya, bersama dengan Chen Yule, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan yang lainnya, pernah bertempur sengit melawan sekelompok pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tidak diketahui asalnya di Jalan Yongle di ibu kota. Zumo mengangguk sedikit, tentu saja aku tahu. Saat itu, karena puluhan murid perempuan dari Sekte Bulan dan Sekte Bintang di wilayah Gunung Wansheng menghilang secara misterius. Santa Istana Bulan Li Xuanqiu dan Santa Sekte Bintang Monan datang untuk meminta bantuan dari putra suci Lin Bai. Kemudian, putra suci Lin Bai melacak mereka ke Menara Mingyue dan kemudian memberitahu divisi Zhaoxing. Pada saat divisi Zhaoxing tiba di Jalan Yongle, kalian sudah terlibat pertempuran sengit dengan para pendekar tingkat buah Dao Tai itu. Apakah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Lin Bai berkata dengan serius, saya menduga bahwa orang yang membunuh Santa Jiang Xiaoyue adalah kultivator jahat yang sama yang menculik murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan. Ekspresi Zumo sedikit berubah, dan dia berkata, dia. Siapa dia? Meskipun diliputi kesedihan, Yun Ke telah mendengar percakapan Lin Bai dan Zumo. Wajahnya berkerut karena amarah, dia berbalik dan menatap mereka dengan tajam. Putra suci Lin Bai, siapa orang ini? Aku akan mencabik-cabiknya. Yun Ke meraung marah, aura tingkat buah Dao Tai terpancar darinya. Tapi yang paling mengejutkan Lin Bai adalah, dia bukan hanya Tai tingkat rendah, dia sebenarnya Tai tingkat menengah. Bab 5782 Para pelacur Istana Bulan, tak satu pun dari mereka adalah karakter yang sederhana. Meskipun Lin Bai dan Zumo tidak memeriksa tubuh Jiang Xiaoyue dengan saksama, mereka tidak menemukan bercak darah di ruangan itu. Sekilas melihat tubuh Jiang Xiaoyue tidak menunjukkan luka apapun. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jiang Xiaoyue, tidak seperti Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, tidak mati karena teknik pedang cahaya ilahi asteris. Adapun penyebab pasti kematian Jiang Xiaoyue, itu akan membutuhkan pemeriksaan menyeluruh oleh para ahli bela diri divisi Zhaoxing setelah dia dikembalikan ke divisi tersebut. Siapa itu? Putra suci Lin Bai, siapa orang ini? Aku akan membunuhnya. Yun Ke sangat marah, menatap tajam Lin Bai dan Zumo. Gelombang fluktuasi kultivasi di alam buah Dao Tai tingkat menengah perlahan terpancar darinya. Tai tingkat menengah. Lin Bai sedikit terkejut, terdiam. Dia tidak menyangka Yun Ke begitu pandai menyembunyikan diri, bahkan Lin Bai sendiri tidak menyadari bahwa dia berada di alam buah Dao Tai tingkat menengah. Zumo juga jelas terkejut, menatap Yun Ke dengan ekspresi agak ketakutan. Ekspresi Lin Bai dengan cepat kembali tenang saat dia berkata kepada Nona Yun Ke, aku belum tahu nasib pria ini, tetapi aku ingat auranya, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu orang yang ingin kubunuh. Nona, tidak perlu khawatir. Ini sudah terjadi, divisi Zhaoxing pasti akan menemukan mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Wajah Nona Yun Ke menjadi gelap, dan dengan kibasan lengan bajunya yang panjang, sehelai kain terbang dan mendarat di mayat Jiang Xiaoyue. Dia berjalan mendekat ke Lin Bai, seluruh sikapnya mengalami transformasi dramatis. Nona Yun Ke sebelumnya adalah pelacur tercantik di Istana Bulan di Mingyue Fang, seorang wanita yang lembut dan lemah yang hanya tahu cara menari dan bermain di Istana Angin dan Salju. Tetapi sekarang, Nona Yun Ke memancarkan fluktuasi kultivasi seorang kultivator tingkat menengah di alam buah Dao Tai. Alisnya terangkat, matanya dingin dan ganas, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Tinju gioknya mengepal begitu erat hingga retak,
tatapannya tajam seperti pisau, tampak seolah-olah dia ingin membunuh. Putra suci Lin Bai, kau pasti masih ingat wajahnya, kan? Silakan gambar, Putra suci Lin Bai. Nona Yunke mengeluarkan kertas dan pena lalu memberikannya kepada Lin Bai. Lin Bai berpikir sejenak, kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan penyakitnya dan menggambar sosok pangeran kebahagiaan dari pikirannya. Setelah selesai, Nona Yunke mengambil gambar itu dan langsung marah. Itu dia, itu dia, itu dia. Lin Bai bertanya, Nona Yunke, apakah Anda mengenal orang ini? Nona Yunke meraung dingin, orang ini telah datang ke istana badai salju saya selama 3 hari berturut-turut, kecuali hari ini. Begitu. Lin Bai menggambar sosok pangeran kebahagiaan, Nona Yunke langsung mengenali bahwa dia telah mengunjungi istana badai salju selama 3 hari. Dia datang setiap hari, kecuali hari ini. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tebakanku salah. Si rubah Lan Yue dan Tuan Muda Jile bersekongkol. Kedua orang ini mungkin adalah prajurit dari Istana Iblis 9 meter. Yunke menggenggam potret itu erat-erat dan bertanya dingin, di mana orang ini sekarang? Lin Bai menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yunke terkejut, lalu bertanya kepada Zumo, Tuan Zumo, bahkan divisi Zhaoxing Anda pun tidak dapat menemukan orang ini. Mata Zumo berbinar tajam saat dia berkata dengan suara rendah, Nona Yunke, jangan khawatir. Divisi Zhaoxing telah mulai menyelidiki. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka semua akan menemui ajalnya. Nona Yunke, sekarang Anda sudah tenang, bukankah sebaiknya kita membicarakan hal lain? Tatapan Zumo tetap tajam saat dia menatap Yunke. Yunke tampak lesu, semua harga diri dan ketenangannya hilang. Dia berjalan lesu ke samping tempat tidur, menatap mayat Jiang Xiaoyue yang perlahan-lahan kaku. Nona Yunke, jawab pertanyaan kami dengan benar. Ini akan bermanfaat dalam menangkap pelaku sebenarnya dan membalas dendam atas kematian Saintes Jiang Xiaoyue. Bujuk Zumo perlahan. Harus dikatakan bahwa divisi Zhaoxing memiliki metode dan wawasan unik dalam mendapatkan pengakuan. Wajah Nona Yunke pucat pasi. Ia mengangguk, tanyakan apapun yang kalian inginkan, Putra Suci Lin Bai dan Tuan Zumo. Zumo menatap Lin Bai. Lin Bai segera mengerti dan mengajukan pertanyaannya satu persatu, sudah terlambat untuk kembali dan mengambil catatan sekarang, jadi Nona Yunke, silakan mulai dengan menceritakan tentang latar belakang Anda sendiri. Nona Yunke memanggil gadis suci Jiang Xiaoyue, saudari. Apakah dia saudara kandung Anda? Apa hubungan antara Sekte King Lian dan Nona Yunke? Lin Bai pertama-tama bertanya tentang latar belakang dan asal-usul Nona Yunke. Hehe, Nona Yunke tertawa getir dan perlahan berkata, nama asli saya adalah Jiang Xiaoyun, dan saya adalah putri dari pemimpin Sekte King Lian di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Jiang Xiaoyue adalah saudara kandung saya. Desis. Lin Bai tersentak mendengar ini. Ia tahu bahwa para selir di Istana Bulan semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka semua berasal dari keluarga terhormat, tetapi dihukum dan dikirim ke Istana Bulan untuk menderita karena keluarga dan sekte mereka melakukan kejahatan keji. Namun Lin Bai tidak menyangka, bahwa masa lalu Nona Yunke sebenarnya adalah putri dari pemimpin sekte teratai biru dari Sekte Ilahi Tujuh Malam. Tiba-tiba, Lin Bai teringat sesuatu dan bertanya, karena Nona Yunke adalah seorang seniman bela diri dari wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, bagaimana mungkin dia muncul di Istana Bulan di wilayah Kerajaan Chu? Mata Zumo tampak mengerti sesuatu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Yunke berkata dengan lembut, 1000 tahun yang lalu, situasi politik di Kerajaan Chu tidak stabil. Pangeran tertua dan pangeran kedua meninggal satu demi satu. Sekte King Lian kami awalnya mengira ini adalah kesempatan besar untuk menyerang Kerajaan Chu, jadi kami mengirim prajurit untuk diam-diam menyusup ke Kerajaan Chu, mencoba untuk berbagi dunia dengan keluarga Kerajaan Chu. Namun, kami meremehkan metode divisi Zhaoxing. Pasukan kami diam-diam ditangkap oleh divisi Zhaoxing segera setelah mereka melewati perbatasan dan dibawa kembali ke ibu kota. Setelah mendengar bahwa operasi itu gagal, ayahku segera pergi ke Kerajaan Chu untuk bertemu dengan Kaisar Chu. Setelah berdiskusi, kedua belah pihak akhirnya berdamai. Kerajaan Chu tidak akan melanjutkan invasi Sekte King Lian, tetapi dengan syarat. Sekte King Lian harus menunjukkan ketulusan. Jadi aku menawarkan diri untuk pergi ke Kerajaan Chu sebagai sandera, menjadi budak selama 2000 tahun, sebagai imbalan agar anggota kuat Sekte King Lian lainnya meninggalkan Kerajaan Chu. Sejak saat itu, Sekte Tujuh Malam kehilangan putri pemimpin sekte, dan Istana Bulan mendapatkan Yunke. Suara Yunke terdengar seperti menangis dan terisak-isak, sangat kesal. Lin Bai akhirnya mengerti. 1000 tahun yang lalu,
keluarga kerajaan Chu terlibat dalam perselisihan internal, dan putra sulung dan kedua meninggal secara misterius satu demi satu. Sekte King Lian, yang percaya bahwa nasib Chu telah ditentukan, diam-diam mengirim tokoh-tokoh kuat untuk menyusup ke kerajaan, mencoba membagi wilayah dengan keluarga kerajaan. Namun, semua ahli Sekte King Lian ini ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Untuk mendapatkan para ahli tersebut, Nona Yun Ke secara sukarela pergi ke ibu kota Chu sebagai sandera, menjadi budak selama 2000 tahun sebagai imbalan atas kekuatan Sekte King Lian. Inilah alasan Nona Yun Ke berada di Istana Bulan. Nona Yun Ke terkekeh, Tuan Zumo pasti sangat menyadari hal ini. Pasti Anda yang memimpin pasukan Anda saat itu, memusnahkan puluhan ribu pendekar tingkat Dewa Dao, lebih dari 300 pendekar tingkat Buah Dao Tai, lebih dari 100 pendekar tingkat Buah Dao Daluo, dan 21 pendekar tingkat Buah Dao Hunyuan dari Sekte King Lian saya. Zumo menjawab dengan dingin, jika Anda tidak menyimpan niat jahat dan menginginkan wilayah saya, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Setelah dengan dingin menegur Nona Yun Ke, Zumo menoleh ke Lin Bai dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Setelah saya menangkap para pendekar Sekte King Lian, Kaisar Chu memang mengatakan, bahwa rekonsiliasi telah tercapai dengan Sekte King Lian, dan bahwa Sekte King Lian akan mengirim tokoh penting ke ibu kota sebagai sandera. Aku tidak mendesak lebih jauh. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa tokoh penting yang dikirim ke ibu kota sebagai sandera adalah putri sulung pemimpin Sekte King Lian, yang sekarang menjadi selir tercantuk di Istana Salju Istana Bulan, Nona Yun Ke. Bab 5783 Seluruh Cerita. Di dalam Istana Badai Salju, Nona Yun Ke menceritakan masa lalunya. Mendengarnya, ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dia tidak menyangka masa lalu Nona Yun Ke begitu rumit dan aneh. Fakta bahwa Nona Yun Ke menceritakannya, dan Zumo mengkonfirmasinya, membuktikan bahwa hal seperti itu memang telah terjadi. Namun, Lin Bai masih perlu kembali ke divisi Zhaoxing, mengambil berkas-berkas tersebut, dan membandingkannya dengan cermat sebelum menarik kesimpulan. Lin Bai kemudian bertanya, bagaimana dengan Jiang Xiaoyue, gadis suci Sekte Teratai Biru? Saya baru saja bertanya kepada Nona Yun Ke apakah ada orang lain di Istana Badai Salju, mengapa Anda menyembunyikan ini? Tatapan Nona Yun Ke tertuju pada mayat Jiang Xiaoyue, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia berbisik, saya dihukum oleh Istana Bulan. Jika keluarga kerajaan Chu tahu bahwa saya diam-diam berhubungan dengan Sekte Teratai Biru, saya takut itu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Oleh karena itu, bahkan ketika Sekte Teratai Biru datang ke ibu kota, saya menghindari bertemu murid-murid mereka, karena takut itu akan menimbulkan kecurigaan keluarga kerajaan. Masalah ini memalukan, jadi adikku datang menemuiku secara diam-diam, tentu saja untuk menghindari diketahui orang luar. Nona Yun Ke dihukum oleh keluarga kerajaan di Istana Badai Salju karena rencana Sekte Teratai Biru untuk merebut wilayah Chu. Jika keluarga kerajaan tahu bahwa Jiang Xiaoyue datang mengunjunginya, desas-desus mungkin akan menyebar bahwa Sekte Teratai Biru memiliki rencana rahasia. Ini hanya akan membawa masalah lebih lanjut bagi Sekte Teratai Biru. Jiang Xiaoyue, yang merindukan keluarganya, diam-diam datang berkunjung meskipun Yun Ke melarangnya. Ini adalah rahasia, tentu saja tidak boleh diketahui orang lain. Oleh karena itu, ketika Lin Bai bertanya apakah ada orang lain di Istana Feng Shui, Yun Ke memilih untuk tetap diam. Lin Bai menyipitkan matanya, kapan Jiang Xiaoyue tiba di Istana Feng Shui? Dan kapan kejadian itu terjadi? Yun Ke berkata dengan suara berat, 3 hari yang lalu, adikku menyamar sebagai laki-laki dan memasuki Istana Feng Shui. Setelah perjamuan 100 kisah berakhir, dia tidak pergi tetapi menghapus riasannya, sehingga aku dapat mengenalinya. Setelah bertemu dengannya, aku menyuruhnya segera pergi dan tidak datang ke Istana Feng Shui lagi, agar keluarga kerajaan tidak curiga. Dia berjanji tidak akan datang ke Istana Feng Shui setelah pergi, tetapi hanya ingin tinggal bersamaku beberapa hari lagi sebelum pergi. Hatiku melunak, dan aku setuju. Sekarang kupikir-pikir, seharusnya aku menyuruhnya pergi dengan tegas. Suara Yun Ke bergetar di akhir kalimat, nadanya tercekat oleh isak tangis, dan ekspresinya dipenuhi kesedihan. Dia merasa sangat bersalah. Jika dia membiarkan Jiang Xiaoyue pergi segera setelah mengenalinya 3 hari yang lalu, mungkin masalah ini tidak akan terjadi. Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Yun Ke, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Menurutku, Istana Iblis 9 Alam telah mengawasi Nona Jiang Xiaoyue sejak lama. Bahkan jika dia meninggalkan Istana Badai Salju 3 hari yang lalu, dia mungkin tidak akan dibunuh oleh Istana Iblis 9 Alam. Lin Bai mengangguk sedikit, Nona Yun Ke juga menyebutkan sebelumnya bahwa pria dalam potretku telah muncul di Istana Badai Salju selama 3 hari berturut-turut. Itu berarti, dia datang ke Istana Badai Salju bersama Nona Jiang Xiaoyue dan datang selama 3 hari berturut-turut untuk melihat apakah Nona Jiang Xiaoyue telah pergi.
Mata Jiang Xiaoyue sedikit merah dan berkaca-kaca, malam ini ketika aku pergi untuk mengadakan perjamuan 100 kisah, aku menyuruh adikku untuk tinggal di aula samping dan menungguku, dan tidak berkeliaran. Semuanya baik-baik saja saat itu, tetapi hanya dalam 2 atau 3 jam, adikku. Lin Bai menghela napas dan berkata, jadi, orang itu beraksi hari ini. Dengan menggabungkan informasi yang tersedia, Zumo dan Lin Bai dengan cepat menyimpulkan seluk-beluk masalah ini. Jiang Xiaoyue tiba di Istana Badai Salju 3 hari yang lalu untuk mengunjungi Nona Yunke, dan belum pergi sejak itu. Pangeran bahagia mengikuti Jiang Xiaoyue dan tinggal di Istana Badai Salju selama 3 hari berturut-turut untuk memastikan kehadirannya. Gambar, hari ini, saat Nona Yunke menerima tamu, Pangeran bahagia entah bagaimana menyusup ke Istana Badai Salju dan diam-diam membunuh Jiang Xiaoyue. Tatapan Lin Bai tajam seperti pisau, wajahnya pucat pasi. Jadi, ini terjadi beberapa jam yang lalu. Kata Zumo dengan suara rendah. Aku akan segera menutup Istana Bulan. Jika orang ini belum melarikan diri, dia pasti akan ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Saat dia berbicara, seberkas cahaya melesat dari lengan jubah panjang Zumo, dan dia bergegas keluar dari Istana Badai Salju. Detik berikutnya, Legiun Naga Hitam mulai diam-diam menutup Istana Bulan. Di dalam Istana Bulan, 72 istana dan 99 bangunan diterangi dengan terang, menerangi pulau Istana Bulan seolah-olah siang hari. Istana-istana itu ramai dengan suara, dan musik merdu bergema. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa di dalam Istana Bulan, arus bawah berputar dan bergejolak. Para prajurit Legiun Naga Hitam bagaikan hantu yang berkeliaran di malam hari, bersembunyi dalam kegelapan, mata mereka tertuju pada para prajurit yang datang dan pergi di Istana Bulan, mencari mangsa mereka. Pada saat ini, semua prajurit yang masuk dan keluar dari Istana Bulan merasakan hawa dingin menjalar di leher mereka. Seolah-olah seekor ular berbisa mengintai di bayangan remang-remang, menatap mereka dengan dingin, membuat semua prajurit yang datang ke Istana Bulan merasa merinding. Lin Bai tampak berpikir, lalu berkata, Tuan Zumo, orang itu bisa datang dan pergi dengan bebas di Istana Badai Salju. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu tanpa bantuan orang lain. Zumo menyipitkan matanya dan berkata dingin, apakah maksud Sein Lin Bai, ada mata-mata di Istana Badai Salju? Mendengar ini, wajah Yunke memerah karena marah, alisnya berkerut dan matanya berkilat dingin. Sein Lin Bai, Tuan Zumo, Istana Badai Salju sekarang disegel. Semua pendekar di dalamnya, termasuk saya, berada di bawah kekuasaan divisi Zhaoxing untuk diinterogasi dan diselidiki. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan dia berkata, jangan buang waktu. Yunke, panggil kembali semua pelayan dan pembantu istana-istana Badai Salju dan periksa apakah ada yang pergi. Mendengar ini, Yunke segera pergi untuk menyampaikan perintah, memanggil semua pelayan istana Badai Salju untuk berkumpul di aula utama. Meskipun para pelayan istana Badai Salju bingung, mereka tetap menuruti perintah tersebut. Tak lama kemudian, lebih dari 100 wanita muda telah berkumpul di aula utama Istana Badai Salju. Wanita-wanita ini semuanya sangat cantik, dengan bibir merah dan gigi putih, masing-masing memiliki kecantikan yang tak tertandingi yang dapat dianggap sebagai makhluk surgawi jika dia keluar dari Istana Bulan. Lin Bai, Zumo, dan Yunke berdiri di depan kerumunan, dengan dingin mengamati para pendekar di hadapan mereka. Di bawah tatapan tajam Zumo, semua pelayan yang hadir tidak tahan dengan tekanannya, dahi mereka dipenuhi keringat, dan mereka sedikit menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Zumo. Lin Bai bertanya, apakah semua orang sudah di sini? Apakah semua pelayan Istana Angin dan Salju ada di sini? Yunke menoleh dan, dengan kultivasinya sebagai seniman bela diri tingkat menengah di alam buah Dao Tai, dia dapat dengan jelas melihat wajah semua pelayan di aula hanya dengan sekali pandang. Tiba-tiba, Yunke sedikit mengerutkan kening, di mana Feng Ye? Kemana dia pergi? Feng Ye, Lin Bai dan Zumo sedikit mengerutkan kening, wanita ini memang seorang pelayan penyambut dari Istana Angin dan Salju. Terakhir kali Lin Bai datang ke Istana Angin dan Salju bersama Chen Yule dan yang lainnya, dan kali ini bersama Zumo, kedua kalinya mereka disambut oleh Feng Ye dan Sue Han. Saat ini, Nona Yunke hanya menemukan Sue Han di antara banyak pelayan, tetapi tidak Feng Ye. Dari lebih dari 100 pelayan di Istana Feng Shui, hanya Feng Ye yang tidak hadir. Bab 5784 Para ahli sekte teratai biru tiba. Feng Ye tidak ada di sini. Lin Bai dan Zumo menatap dengan saksama, dan memang, mereka tidak dapat menemukan Feng Ye di antara banyak pelayan. Urat di dahi Yunke menegang, matanya yang seperti phoenix berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap Sue Han dan bertanya dengan dingin, Sue Han, di mana Feng Ye? Wajah cantik Sue Han pucat pasi.
Dia dan Feng Ye sama-sama pelayan penyambut di istana Feng Shui, dan dia sangat cerdas. Melihat ekspresi dingin di wajah Lin Bai, Zumo, dan Yun Ke, dia langsung menduga bahwa sesuatu yang serius telah terjadi di istana. Sekarang, semua tuduhan diarahkan langsung ke Sue Han. Dan karena dia dan Sue Han biasanya memiliki hubungan yang baik, dengan absennya Sue Han, semua tuduhan diarahkan padanya. Sekarang, Yun Ke dan Zumo masih bertanya dengan sopan, jika dia memiliki sedikit saja kecurigaan, dia mungkin akan diseret ke neraka divisi Zhaoxing untuk disiksa dengan kejam. Sue Han buru-buru berkata, Nona, Feng Ye baru saja mengatakan bahwa dia memiliki urusan penting yang harus diurus dan harus meninggalkan istana Feng Shui untuk sementara waktu. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah pengaturan Anda, jadi saya tidak bertanya lebih lanjut dan membiarkannya pergi. Melarikan diri, Lin Bai dan Zumo tampak muram. Yun Ke, dengan alis berkerut marah, berseru, dasar perempuan tak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya saat itu. Lin Bai berkata dengan suara berat, Tuan Zumo, kepergian Feng Ye saat ini tidak diragukan lagi terkait dengan masalah ini. Zumo mengangguk berulang kali, benar. Saya akan mengeluarkan perintah untuk mencari Feng Ye. Begitu tertangkap, dia akan dilemparkan ke neraka. Sekarang kejadiannya sudah jelas. Jiang Xiaoyue menginap di istana badai salju. Feng Ye diam-diam bersekongkol dengan pangeran bahagia, memanfaatkan ketidaksiapan Yun Ke untuk membuat pangeran bahagia membunuh Jiang Xiaoyue. Zumo berbisik kepada Lin Bai, sekarang seorang gadis suci lagi telah meninggal di Istana Bulan, dan kematiannya begitu tragis. Jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar di dalam dan sekitar ibu kota. Jiang Xiaoyue adalah gadis suci dari Sekte Teratai Biru, dan dia meninggal di Istana Badai Salju. Terlebih lagi, dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kematiannya. Jika Sekte Teratai Biru mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Tatapan Lin Bai menjadi gelap, dan dia bertanya, lalu apa maksud Tuan Zumo? Tatapan Zumo suram. Maksudku, untuk sementara menekan berita dan mencegahnya menyebar. Kami telah memperoleh informasi tentang pelaku sebenarnya dan yakin akan segera menangkapnya. Ekspresi Lin Bai serius, dan dia menghela napas. Aku khawatir, tidak mungkin untuk merahasiakannya. Zumo mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, putra suci Lin Bai? Lin Bai berkata, Tuan Zumo, iblis-iblis dari Istana Iblis Sembilan Neter sedang menimbulkan kekacauan di ibu kota. Mereka sengaja menciptakan keributan seperti itu, mereka pasti memiliki niat lain. Bahkan jika divisi Zhaoxing bermaksud untuk menekan berita tersebut, mereka tetap akan mencoba segala cara untuk menyebarkannya. Mereka hanya ingin membuat keributan besar, agar semua orang di ibu kota mengetahuinya. Mendengar analisis Lin Bai, wajah Zumo menjadi sangat muram, dan dia menggeram melalui gigi yang terkatup rapat, makhluk-makhluk jahat dari Istana Iblis Sembilan Neter ini, begitu aku menangkap mereka, aku pasti akan memotong mereka menjadi 1000 bagian, mengeluarkan jiwa mereka dari api penyucian, dan menyiksa mereka selama 10.000 tahun. Lin Bai menghela napas berulang kali. Istana Iblis Sembilan Neter telah menyebabkan keributan sedemikian rupa sehingga bahkan jika divisi Zhaoxing ingin menekan berita tersebut, mereka akan menemukan cara untuk menyebarkannya. Tepat saat itu, serangkaian suara gemuruh keras datang dari luar Istana Angin dan Salju. Lin Bai dan Zumo segera mengerutkan kening, merasakan aura alam buah Dao Tai dari fluktuasi kekuatan. Ada pendekar bela diri di alam buah Dao Tai yang sedang bertarung. Lin Bai, Zumo, dan Nona Yun keburu-buru terbang dan tiba di depan Istana Angin dan Salju. Mendongak, mereka melihat 3 orang tua bertarung dengan pendekar bela diri dari Legiun Naga Hitam. Ketiga orang tua ini semuanya berambut dan berjenggot putih, dan memancarkan aura keanggunan dari dunia lain. Gambar, patut disebutkan bahwa, di antara ketiga tetua ini, pemimpinnya, dengan rambut putih dan wajah awet muda, mengenakan jubah panjang dan mahkota giok. Ia memancarkan tingkat kultivasi yang menakutkan dari alam buah Dao Luo Agung, dan wajahnya sedingin es, membuat merinding. Melihatnya, Nona Yun langsung terkejut, tetua Yun. Zumo segera melangkah maju, muncul di atas Istana Angin dan Salju, dan berteriak, hentikan. 50 lebih prajurit Legiun Naga Hitam semuanya berhenti, membentuk lingkaran di udara, tetap waspada, mengelilingi ketiga tetua. Jika ketiga tetua bergerak sedikit saja, mereka akan segera menyerang. Ketiga tetua, setelah melihat Zumo, tetap acuh tak acuh, tatapan mereka tajam dan menusuk, jelas marah. Zumo membungkuk hormat dan bertanya, siapakah Anda? Apa yang membawa Anda kemari? Sebelum ketiga tetua dapat berbicara, Nona Yun dengan wajah pucat, terbang mendekat dan dengan lembut memanggil, Tetua Yun, apa yang membawa Anda kemari? Tetua yang memimpin rombongan,
melihat Yunke, sedikit melunakkan ekspresi dinginnya dan membungkuk, "Nona, apa kabar?" Tetua ini, yang bermarga Yun, adalah salah satu tetua buah Dao Luo Agung dari Sekte Qinglian. Ketika Sekte Qinglian berencana merebut wilayah kerajaan Chu, Tetua Yun termasuk di antara tetua buah Dao Luo Agung yang menyusup ke wilayah kerajaan Chu. Nona Yun menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Tetua Yun, mengapa Anda datang ke sini?" Tetua Yun berusaha keras menenangkan emosinya yang gelisah dan berkata, "Rumor beredar di ibu kota bahwa gadis suci Sekte Qinglian kami, Jiang Xiaoyue, meninggal di istana Feng Shui. Dia belum kembali selama beberapa hari, dan kami khawatir, jadi kami datang untuk memeriksanya. Tetapi setibanya di sini, kami diserang oleh para pendekar bela diri ini, dan itulah mengapa kami melawan mereka." Setelah penjelasan Tetua Yun, ekspresi Nona Yun berubah muram. Lin Bai, yang berdiri agak jauh, mendengar suara Tetua Yun. Meskipun dia sudah menduga bahwa Istana Iblis Sembilan Neter akan memperburuk masalah ini, hatinya masih dipenuhi gejolak. Tetua Yun buru-buru bertanya, "Nona, gadis suci datang ke Istana Feng Shui untuk menemui Anda. Di mana dia sekarang?" Wajah Nona Yun kepucat, dan matanya dipenuhi air mata. Tetua Yun, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru bertanya, "Nona, di mana gadis suci? Ini bukan masalah kecil, ini menyangkut masa depan Sekte Teratai Biru kita selama 10.000 tahun ke depan." Nona Yun diam-diam menggelengkan kepalanya, dan setelah jeda yang lama, menghela napas pelan, "Tetua, silakan ikut saya." Segera, Nona Yun memimpin Tetua Yun, bersama dengan dua tetua lainnya dari Sekte Teratai Biru, menuju aula samping. Setelah melihat mayat Jiang Xiaoyue, ketiga tetua itu sangat marah. Zumo kembali dari udara dan muncul di samping Lin Bai, berbisik, "Putra suci Lin Bai, kau benar. Para iblis dari Istana Iblis Sembilan Neter telah merencanakan ini. Mereka telah menyebarkan berita ini kemana-mana, dan sekarang semua orang di dalam dan sekitar ibu kota mengetahuinya." Lin Bai melirik punggung Nona Yun dan ketiga tetua Sekte Teratai Biru, dan berkata pelan, "Tuan Zumo, Anda harus mencoba mengatasi situasi ini." Begitu ketiga tetua Sekte Teratai Biru melihat tubuh Jiang Xiaoyue, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka akan menimbulkan keributan besar. Zumo tampak sedih dan menghela napas pelan, mengapa begitu banyak masalah terjadi di ibu kota selama perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu. Hanya dalam 1 bulan, 2 putra suci dan 1 putri suci telah meninggal di ibu kota. Wajah Lin Bai muram, matanya berkilat tajam. Apa sebenarnya yang direncanakan Istana Iblis Sembilan Neter untuk menciptakan keributan seperti itu? Bab 5785 Murka Kaisar Chu. Saat tetua Sekte Teratai Biru memasuki aula samping, raungan dahsyat segera meletus. Raungan itu mengguncang bumi, dan amarahnya melambung ke langit. Seperti yang telah diprediksi Lin Bai, tetua Sekte Teratai Biru akan membuat keributan lain setelah mengetahui kematian Jiang Xiaoyue. Sekitar tengah hari, berita kematian Jiang Xiaoyue, gadis suci Sekte Teratai Biru, di Istana Angin dan Salju menyebar seperti api, menyebabkan kegemparan di seluruh ibu kota. "Sudahkah kalian dengar? Gadis suci lain telah meninggal di Istana Bulan." Tanda tanya petik 2. Gadis suci. Istana Bulan adalah tempat yang penuh kesenangan. Apa yang akan dilakukan seorang wanita di sana? Siapa tahu jika gadis suci ini memiliki semacam fetis aneh. Dikatakan bahwa gadis suci ini menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kematiannya. Itu sangat tragis. Penyiksaan tidak manusiawi apa? Petik 2. Apalagi yang mungkin? Seorang wanita, menurutmu bagaimana dia bisa disiksa? Oh, di seluruh ibu kota, di jalan-jalan dan gang-gang, orang-orang dari semua lapisan masyarakat membicarakan masalah ini. Menjelang ulang tahun Kaisar Chu, ibu kota sudah ramai. Kematian 3 putra suci dan gadis suci di Istana Bulan mengejutkan dunia dan menjadi buah bibir di kalangan para pendekar bela diri ibu kota. Setelah para tetua Sekte Qinglian mengidentifikasi jenazah Jiang Xiaoyue, Zumo menyarankan untuk mengirimkannya ke divisi Zhaoxing untuk diperiksa guna membantu mereka menemukan pelaku sebenarnya. Tak heran, para tetua Sekte Qinglian yang marah melancarkan cercaan terhadap Zumo. Zumo tahu Sekte Qinglian sudah sangat marah setelah kematian gadis suci mereka, jadi membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka dapat dimengerti. Lagi pula, Jiang Xiaoyue meninggal di ibu kota, berada di bawah yurisdiksi divisi Zhaoxing. Sebagai komandan divisi Zhaoxing, Zumo juga sebagian bertanggung jawab atas kematian Jiang Xiaoyue di sana. Zumo lebih berpengalaman daripada Lin Bai dalam menenangkan kemarahan para tetua Sekte Qinglian. Lin Bai tidak ikut campur, melainkan berdiri di Istana Feng Shui, diam-diam merenungkan rencana Istana Iblis Sembilan Neter. Namun,
Lin Bai hanya memiliki sedikit informasi, dan setelah banyak pertimbangan, ia tidak menemukan petunjuk atau isyarat apapun. Siang hari, matahari terik bersinar tinggi di langit, sinarnya yang menyengat menyinari ibu kota. Dengan pengaturan Zumo, para prajurit divisi Zhaoxing mengumpulkan jenazah Jiang Xiaoyue dan mengirimkannya ke divisi Zhaoxing. Dua tetua dari sekte teratai biru menemaninya, sementara tetua Yun, dengan marah, langsung menuju istana kekaisaran setelah meninggalkan istana badai salju. Tidak lama setelah tetua Yun memasuki istana, Kasim Gui bergegas masuk. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Putra suci Lin Bai, Tuan Zumo, Yang Mulia Kaisar Chu telah memerintahkan kalian untuk menyerang. Lin Bai dan Zumo menjawab, baik, Tuan. Mereka saling bertukar pandang, keduanya tersenyum getir. Mereka telah mengetahui kedatangan tetua Yun di istana. Kematian tiga putra suci dan putri suci di istana bulan di ibu kota kekaisaran telah meningkat terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Lin Bai dan Zumo sama-sama menduga bahwa Kaisar Chu akan memanggil mereka segera setelah kedatangan tetua Yun. Zumo melirik kembali ke istana badai salju dan dengan dingin memerintahkan, tutup istana badai salju. Tanpa perintah dari pengadilan peninjauan yudisial, tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dengan bebas. Baik, Tuan. Legiun Naga Hitam segera menurut. Setelah pengaturan selesai, Lin Bai dan Zumo berjalan menuju istana bersama Kasim. Kasim berjalan di depan, diikuti Lin Bai dan Zumo di belakang. Kasim berbisik, Putra suci Lin Bai, Tuan Zumo, kali ini Yang Mulia Kaisar Chu tidak hanya memanggil Anda, tetapi juga Yang Mulia Pangeran Chen dan Yang Mulia Pangeran ketiga. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba sedikit berubah. Kasim ini adalah Kasim Agung Istana dalam Kaisar Chu, penasihat dekat Kaisar. Kaisar Chu telah memanggil Lin Bai berkali-kali, dan selalu Kasim yang datang untuk mengumumkan dekrit tersebut. Namun setiap kali, Kasim itu berjalan di depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kali ini, dia benar-benar angkat bicara untuk mengingatkan Lin Bai dan Zumo. Mendengar ini, ekspresi Zumo menjadi serius, dan dia melirik Lin Bai dengan sekilas pandangannya. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Lin Bai hanya sedikit berubah sebelum langsung kembali normal. Gambar, mereka berjalan menuju istana emas dan menaiki tangga giok. Kasim bangsawan itu dengan lembut mendorong gerbang istana, seolah mengaktifkan penghalang pelindung. Seketika, raungan memekakkan telinga bergema dari dalam. Hal mengerikan telah terjadi di ibu kota. 2 atau 3 putra dan putri suci telah meninggal di sini. Apa yang kau lakukan? Apakah begini caramu menyelesaikan masalahku? Petik 2 petik 2. Ayah, mohon maafkan aku tahu kesalahanku. Petik 2 petik 2. Pangeran Chen, aku memerintahkanmu untuk menyelidiki, dan kau telah menyelidiki selama setengah bulan, namun kau belum menemukan satu petunjuk pun. Petik 2. Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran memiliki akses ke intelijen di seluruh negeri, apakah kau belum menemukan jejak sekecil apapun? Petik 2 petik 2. Aku tahu kesalahanku, aku mohon ayah menghukumku. Berdiri di luar istana, tekanan mengerikan yang terpancar dari dalam membuat ekspresi Lin Bai dan Zumo sangat serius. Raungan, seperti guntur, bergema di dalam dan di luar istana. Raungan ini jelas berasal dari Kaisar Chu, dan orang yang terus meminta maaf adalah Pangeran Chen. Dalam kemarahan Kaisar Chu, tak seorang pun berani dengan mudah menyinggungnya. Ekspresi Kasim itu ragu-ragu. Setelah mendorong pintu istana hingga terbuka, ia memberi isyarat kepada Lin Bai dan Zumo untuk menunggu di luar, sementara ia memasuki aula. Yang Mulia, Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, dan Zumo, komandan divisi Zhaoxing, telah tiba. Biarkan mereka masuk. Kaisar Chu meraung, mengejutkan Kasim itu. Sebagai penasihat dekat Kaisar Chu, Kasim itu belum pernah melihat Kaisar begitu marah selama bertahun-tahun. Ekspresinya berubah dingin saat ia berbalik dan berkata, Putra suci Lin Bai, Tuan Zumo, Kaisar Chu memanggil kalian. Lin Bai dan Zumo membungkuk hormat, terima kasih telah memimpin jalan, Kasim. Mereka menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan melangkah masuk ke istana. Aula emas Kaisar Chu tetap gelap dan sunyi, hanya seberkas cahaya yang menembus kegelapan dan menerangi singgasana naga. Memasuki aula, Lin Bai berjalan lurus ke depan hingga mencapai titik di mana ia tidak dapat melangkah lebih jauh, lalu berhenti. Aula emas Kaisar Chu sangat aneh. Setelah memasuki gerbang istana, jalan gelap membentang di hadapan mereka, mengarah ke seberkas cahaya yang bertengger di singgasana naga. Tampaknya setiap orang yang memasuki istana tertarik ke arah cahaya dan singgasana itu. Setelah beberapa saat, seseorang akan menyadari bahwa di jalan gelap ini, sekeras apapun seseorang berusaha, seolah-olah mereka berdiri diam, tidak dapat mendekati cahaya dan singgasana tersebut.
Lin Bai telah memperhatikan hal ini pada kunjungan terakhirnya, jadi kali ini, ketika dia merasa tidak bisa melangkah lebih jauh, dia berhenti. Lin Bai mendongak dan melihat Pangeran Chen dan Pangeran ketiga berdiri 10 langkah di depan mereka. Baik Pangeran Chen maupun Pangeran ketiga membelakangi Lin Bai dan Zumo, tetapi Lin Bai masih dapat melihat bahwa punggung Pangeran Chen memancarkan rasa berat dan sedih, sementara Pangeran ketiga berdiri tegak dan bangga, memancarkan kesombongan. Salam, Yang Mulia, Lin Bai dan Zumo membungkuk dengan hormat. Mata Kaisar Chu menyala-nyala karena amarah saat ia meraung, Zumo, sebagai Komandan Biro Hukuman Kekaisaran, kau bertanggung jawab menjaga ketertiban di seluruh ibu kota selama perayaan ulang tahun, membantu Pangeran Chen dalam mengelola semua urusan. Namun, di bawah yurisdiksimu, 3 putra dan putri suci meninggal di Istana Bulan. Apa hukumanmu? Wajah Zumo berubah serius. Ia segera berlutut dan bersujud, berkata, Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Saya, Zumo, sepenuhnya bersalah dan dengan sukarela menerima hukuman. Pangeran Chen juga segera berlutut, berkata, Ayah, ini kesalahan saya karena kesalahan manajemen. Tuan Zumo hanya mengikuti perintah saya. Semua kesalahan harus ditanggung oleh saya. Mohon, Ayah, jangan hukum Tuan Zumo. Saya bersedia menanggung tanggung jawab ini sendirian. Kaisar Chu dengan marah menunjuk mereka berdua, kalian berdua bersalah.